Oke, ini ada lagi Mas, misalkan nih ditanya, alasan kenapa sih kok kamu milih perusahaan ini gitu, sama Mhm. apa tujuan kamu mendaftar perusahaan ini? Karena mungkin ada perusahaan yang sama, yang bergerak di bidang yang sama, tapi beda perusahaan gitu. Nah, kenapa kok malah milih yang ini gitu, Mas? Itu gimana sih Mas cara Betul. jawabnya? Betul, oke. Thank you Mbak Balkis. Nah, jawaban itu tentu teman-teman bisa, pasti sebenarnya jawaban jujurnya adalah teman-teman karena butuh pekerjaan. Tapi kan memang nggak mungkin ya untuk bilang, kenapa kamu lamar di sini? Saya butuh duit Pak, saya butuh kerja. Enggak kan? Nah, tapi teman-teman bisa cek juga di web atau di profil perusahaan. Kira-kira, oh dia memang perusahaan permen, tapi apa sih yang dia unggulkan misalnya? Dia senang permen manis dan persebarannya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, ketika ditanya kenapa kamu mau lamar perusahaan ini, kamu bisa menjawab, kamu ingin berkontribusi terhadap perusahaan, terhadap persebaran, terhadap pembuatan permen tadi yang sampai ke seluruh Indonesia, memberikan pengaruh. Jadi memang hal-hal positif apa yang teman-teman lihat di profil perusahaan, bisa teman-teman sampaikan itu sebagai alasan kalian untuk bekerja di tempat itu. Kalau tujuan teman-teman tentunya pastinya untuk lebih berkarya dan belajar lah ya. Jadi teman-teman bisa pasti sampaikan untuk sambil belajar, teman-teman bisa memberikan kinerja yang terbaik. Misalnya teman-teman bisa tahu bahwa, oh saya di sekolah juga murid yang senang belajar, saya sekarang pengen mengimplementasikan ini, pengen menerapkannya ke pekerjaan, ke perusahaan Bapak, biar perusahaan Bapak maju gitu. Nah itu kan justru kita lebih meyakinkan pihak interview atau pihak perusahaan untuk menerima kamu. Oke Mas, terus kan seringkali tuh Hmm? kita tuh nge-apply ataupun melamar kerja tuh nggak cuma di satu tempat gitu. Nah, Iya. bisa jadi di interview yang ini kita tuh udah apa ya, itu kedua dan kita yang sebelumnya udah terima gitu. Nah, Mhm. maksudnya kita juga terus kenapa kok kita menjalani interview kali ini itu untuk kayak kalau semua nanti keterima, ntar kita bisa memilih gitu, bisa mengcompare, Betul. membandingkan gitu. Nah, kalau seumpama nanti ditanya gitu Mas terkait hal itu gimana? Maksudnya kayak ditanya, Oke. apakah kamu sudah melamar dan terus apa kamu sudah melamar pekerjaan sebelumnya seperti itu dan kalau semua yang nanti kalau seumpama yang ini diterima dan sebelum diterima itu gimana gitu gimana Mas? Oke. Nah, sebenarnya wajar sekali bahwa kita lamar ke banyak perusahaan. Aku sendiri pun tidak menyarankan kalau teman-teman cuma lamar ke satu atau dua perusahaan. Tapi lempar lamaran sebanyak-banyaknya, lihat setiap lowongan yang buka, lamar gitu. Karena peluang itu tuh kita yang ambil gitu. Nggak bisa kita disuapin untuk, oh ini lowongan nih, disuapin ke kamu. Enggak. Tapi kita yang mencari, kita yang mengejar itu dulu gitu. Nah, kalau memang itu terjadi, tanya, apakah kamu memang lagi lamar ke perusahaan lain? Kita bisa jawab iya gitu. Nah, pertanyaan tersebut bukan berarti perusahaan akan bikin kita off gitu, untuk bikin kita, udah dia dilamar perusahaan lain. Enggak kok, enggak seperti itu. Tapi kita akan melihat, kira-kira untuk melamar Izul nih, butuh berapa hari lagi ya? Oh, Izul di pihak sebelah tuh sudah interview, kira-kira kapan ya aku bisa mengambil Izul kurang lebihnya gitu. Atau aku nih pengen banget nih kerja bareng Balkis, aku harus cepat-cepat nih untuk dapatin Balkis gitu. Itu wajar banget teman-teman jawab bahwa ya Pak saya sedang lamar juga ke perusahaan lain karena memang saya ingin kerja gitu. Jadi teman-teman justru ketika lamar ke banyak perusahaan itu teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman itu betul-betul memang orang yang ingin kerja gitu, bukan orang yang sekadar klik doang, enggak. Jadi teman-teman bisa menunjukkan bahwa kalian punya semangat yang tinggi. Kalian juga bisa ingat sedang tahapan apa di perusahaan lain, itu bagus. Teman-teman bisa sampaikan juga bahwa tahapannya sedang menghadapi tahap interview atau tahap psikotes, teman-teman bisa sampaikan juga ke pihak yang teman-teman interview sekarang. Baik, berarti sebenarnya malah justru aman ya Mas, kalau kita jujur, kita bilang, oh saya juga daftar perusahaan A, B, C gitu ya Mas ya. Jadi nggak perlu disembunyiin gitu ya Mas ya. Ya benar, nggak usah sembunyiin, kita HRD terbuka-terbuka aja sebenarnya, dan kita paham bahwa orang-orang nggak mungkin lamar ke hanya satu perusahaan. Justru lamar ke perusahaan tuh kayak lamar ke satu perusahaan doang tuh kayak kamu ngapain gitu, sebenarnya butuh kerja atau enggak, kalau kamu ditolak di sini kamu mau ngapain lagi gitu. Kan orang-orang yang lamar ke banyak itu punya banyak plan, punya banyak peluang gitu kurang lebihnya. Ya oke, kalau tadi kita melamar banyak perusahaan nih Mas nih, sekarang ada kasus nih, misalkan setelah lulus harus nunda dulu untuk bekerja, mungkin karena alasan melanjutkan pendidikan, atau mungkin karena orang tua yang sakit nggak bisa ditinggal, atau mungkin alasan lainnya gitu ya Mas ya. Nah ketika melamar ditanya, kenapa kok nunda melamar kerja sih, kenapa nggak kemarin habis lulus langsung ngelamar kayak gitu. Kira-kira jawaban apa ya Mas yang tepat untuk menjawab pertanyaan menjebak seperti itu Mas? Oke.
Sebenarnya itu bukan pertanyaan menjebak, tapi itu sebenarnya pengen tahu aja kegiatan Iya. teman-teman, karena kan dari profil teman-teman tuh biasanya ada gap sampai sekolahnya sampai tahun 2020, sementara sekarang mungkin 2022 teman-teman ngapain aja di sana, kita penasaran gitu kan. Nah, sebenarnya balik lagi itu jawab dengan jujur tapi agak tricky sih. Kalau memang teman-teman mengurus orang tua yang sakit, itu ya silakan jawab langsung aja bahwa itu kan clear dan itu niat yang mulia dan memang itu orang tua kita. Jadi jawablah bahwa memang mengurus orang tua yang sakit, atau malah melanjutkan pendidikan mah bagus sekali gitu sambil melanjutkan pendidikan, atau sedang mengurus pekerjaan di rumah, atau di rumah buka warung, atau di rumah sedang apa namanya lagi musim panen mungkin kalau buat di teman-teman yang sedang bertani. Jadi membantu dulu di rumah itu bisa sampaikan dengan lancar gitu bahwa iya saya membantu dulu pekerjaan orang tua di rumah, bisa membantu warungnya keluarga gitu, atau keluarga tadinya sempat menawarkan pekerjaan dulu ke saya kerja di bareng proyek sama keluarga gitu, itu wajar sekali gitu. Cuman memang kalau teman-teman yang sama 1 tahun itu karena memang males, karena memang pengen rebahan deh, capek sekolah 12 tahun gitu. Nah itu yang memang butuh jawaban lebih. Buat teman-teman yang sedang merasa capek 12 tahun, 12 tahun sekolah, pengen rebahan gitu. Ketika teman-teman rebahan pun, cobalah sambil nonton YouTube-YouTube yang memang tontonan-tontonan yang bisa ngasih teman-teman skill atau info-info terbaru. Jadi teman-teman tetap bisa paham nih dunia sedang seperti apa, pekerjaan itu bagaimana, misalnya situasi corona ini seperti apa, itu tuh penting untuk teman-teman tahu juga, setidaknya tahu meskipun saat itu sedang tidak ngapa-ngapain. Tapi alangkah lebih bagus teman-teman punya kegiatan apabila teman-teman ngambil gap waktu dulu antara lulus SMK sampai ke dapat pekerjaan. Bisa juga teman-teman sampaikan, saya memang sedang mencari pekerjaan selama 1 tahun ini. Gitu. Yang penting dijawab dengan clear dan tidak menjatuhkan diri teman-teman. Baik, terima kasih Mas Todo. Oke Mas, ini Mas, ya insya Allah jadi pertanyaan terakhir gitu ya Mas ya. Ini nih Mas, kalau di presentasi gitu ya Mas, mungkin presentasi di kelas gitu, kan nggak boleh, kata guruku tuh nggak boleh bilang, "Jangan pakai kata mungkin," gitu, karena ngapain pakai mungkin tapi diomongin. Nah, ada nggak sih Mas waktu kita harus wawancara kerja gitu, kalimat-kalimat atau kata-kata apa yang harus dihindari saat interview gitu? Dan mungkin tips gitu Mas untuk, berhasil gitu, ada peluang berhasil ketika kita melakukan wawancara kerja begitu Mas. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Balkis. Kalau untuk kata-kata sebenarnya agak sulit karena kalau kita pikirin pun sekarang kata-kata tersebut kita masukkan ke pikiran, nantinya ketika interview itu buyar semua. Segala itu kayak jadi nggak boleh ngomong A, B, C, D, E, malah teromongkan gitu A, B, C, D, E. Jadi tidak kita batasin dulu untuk kata-kata detail karena kita biarkan dulu coba untuk pengalaman gimana sih rasanya tegangnya dulu deh. Kita lihat ketika kita tegang, kita jadi orang yang seperti apa, itu perlu kita lihat dulu. Tapi bagaimana untuk mendapatkan peluang lebih besar, pastinya satu, teman-teman bisa mengkomunikasikan atau menceritakan diri kalian dengan lancar ke pihak interviewer, ke pihak perusahaan. Teman-teman secara lebih mantap lah ya. Aku paham bahwa di umur-umur segitu tidak mungkin langsung bisa menceritakan diri lebih mantap. Paling mantap tuh nggak mungkin. Pasti selalu ada pengembangan-pengembangan. Tapi setidaknya di awal-awal, misalnya dari 1 sampai 10, mungkin teman-teman di interview pertama ngasih nilai 2. Tapi di interview selanjutnya mungkin bisa kasih nilai 3 gitu. Interview selanjutnya kasih 3,5, kasih ke 4. Jadi makin lama teman-teman makin matang, semakin handal dalam menyampaikan kemampuan teman-teman, semakin tahu skill teman-teman ketika tegang itu seperti apa. Lalu untuk menyampaikan tadi dalam komunikasi, tahu dulu teman-teman pengennya apa, pekerjaan apa yang kamu suka gitu. Itu juga penting. Untuk peluang lebih tinggi lagi adalah teman-teman harus tahu juga teman-teman lamar ke perusahaan apa. Jadi sering sekali HRD menanyakan, emang kamu tahu nih perusahaan apaan? Emang kamu tahu ini posisi apaan gitu. Teman-teman tahu dulu tuh posisi apa yang dilamar, kira-kira pekerjaannya seperti apa, dan itu perusahaan apa. Supaya dengan teman-teman pengalaman di sekolah, dengan pengalaman nilai teman-teman, teman-teman bisa hubungkan tuh. Misalnya pekerjaannya adalah pembungkus obat gitu, packaging obat. Teman-teman bisa hubungkan tuh ke sekolah, ke kegiatan sekolah, misalnya teman-teman industri. Ya di industri saya pernah belajar tentang packaging. Jadi cocok nih dengan pekerjaan pembungkus obat di perusahaan Bapak gitu. Jadi teman-teman bisa menghubungkan pekerjaannya dengan juga perusahaannya apa. Kurang lebih seperti itu biar peluang teman-teman bisa semakin meningkat. Baik, terima kasih. Kalau boleh aku
saya highlight, berarti intinya di awal-awal ketika interview harus bisa memperkenalkan atau menceritakan diri kita dengan baik gitu ya Mas ya, buat kesan yang baik, yang positif sama interviewer gitu ya Mas ya, berarti. Baik, cukup sekian sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih sekali Mas Todo sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Dan buat adik-adik teman-teman SMK, semoga webinar kali ini bermanfaat dan tentunya buat kami nih Mas yang ada di mahasiswa akhir, berada di mahasiswa akhir kayak aduh habis ini mau kerja, mau lanjut S2 tuh bingung. Ini jadi ilmu juga buat kami. Terima kasih Mas Todo. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC, Mbak Putri dan Mbak Bira. Terima kasih Mas. Waduh, mantap banget ini tadi obrolannya Mas Todo dan juga teman-teman moderator yaitu Mbak Balkis dan juga Mas Izul. Terima kasih banyak. Saya dengerinnya tuh sampai terkagum-kagum nih. Keren banget lah pokoknya nih. Banyak banget informasi, ilmu yang saya dapetin hari ini dan juga tentunya teman-teman juga di sini, teman-teman dari SMK Negeri 1 Kismantoro, semoga juga bisa dapat banyak ilmu dan juga banyak yang bisa nantinya teman-teman implementasikan, teman-teman aplikasikan, entah dalam buat CV, entah nanti dalam interview, ataupun nanti pas buat daftar-daftar kerja. Nah, oke teman-teman, nggak kerasa nih ya teman-teman, ternyata kita udah di penghujung acara. Nah, sayang banget ya teman-teman, saatnya kita udah berpisah, tapi tenang aja teman-teman, nanti buat materinya teman-teman bisa putar berulang kali. Kalau teman-teman lupa, teman-teman nggak paham atau apa, nanti teman-teman bisa putar ulang di YouTube kita, yaitu YouTube KKN Kismantoro, dan juga teman-teman bisa menghubungi kita, yaitu teman-teman kami, maksudnya terkhusus mahasiswa KKN UGM, ataupun juga Mas Todo ya Mas, lewat IG, ataupun nanti bisa lewat ya IG. Oke, ya mungkin dari Mas Pantodo mau menyampaikan closing statement nggak Mas? Untuk teman-teman semuanya. Thank you Bira. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton ini, aku ucapkan terima kasih karena kalau sampai teman-teman di tahap ini nontonnya, kalian sudah menonton dengan lengkap. Aku harap ketika teman-teman bisa mempraktekkan itu, teman-teman juga mendapatkan apa yang teman-teman pengen, bisa dapat mempermudah teman-teman dalam mencari pekerjaannya. Sebenarnya ada satu hal yang justru jauh lebih penting dibanding hal-hal tadi, yaitu bagaimana mental teman-teman dalam menghadapi mencari kerja, bahkan dalam kerja itu sendiri. Buat aku pribadi, aku pengen banget menyampaikan bahwa manusia itu pasti akan menghadapi jatuhnya, pasti akan menghadapi gagalnya. Selanjutnya yang menjadikan kalian manusia yang lebih lengkap adalah bagaimana kalian bangkit. Gimana kalian bisa menjawab tantangan itu, gimana kalian mau belajar hal-hal baru, mau kalian melepaskan apa yang nyaman buat diri teman-teman masing-masing, berani keluar dari sana, kalian akan lebih mengenal dan lebih kagum terhadap diri kalian pribadi. Dengan ketika sekarang kalian sedang merasa susah, anggap aja bahwa diri kalian di masa depan mendatangi kalian dan mengucapkan terima kasih karena kalian mau berjuang. Itu aja dari aku. Thank you teman-teman semuanya. Wah, oke siap Mas. Mantap. Oke, jadi teman-teman semuanya jangan patah semangat. Pokoknya semangat selalu. Kalau gagal, coba terus. Itu cuma tinggal masalah waktu aja. Pasti bakal indah pada waktunya. Oke, teman-teman semua, saya Bira dan juga teman saya yaitu Mbak Putri sebagai MC. Kami undur diri dan mohon maaf jika selama menjadi pembawa acara terdapat kesalahan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, terkhusus dari teman-teman SMK Negeri 1 Kismantoro. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan sampai berjumpa lagi.